Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang melihat bentuk gelombang trigonometri. Ya, di sini saya menggunakan buku reference dari John Bird tahun 2005, Basic Engineering Mathematics. Ya, oke. Kita lihat dulu bentuk gelombang baku untuk sin, cos X, dan tangen X, dan nanti kita akan melihat pengembangan dari bentuk baku ini, ya, terutama di bentuk untuk gelombang sin dan cos. Oke, kita lihat dulu untuk gelombang sinus, ya. Oke, kalau kita gambarkan itu gelombang sinus itu bentuknya seperti ini, ya kan? Kalian tidak asing, ini kalau kita tuliskan di sini satu periodenya dari 0 sampai 360 derajat. X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian ketika X-nya 0, maka sin X-nya sama dengan 0. Kemudian di sini ketika ketika X-nya 30, maka sin-nya adalah setengah nih, ya. Kemudian ketika X-nya 60, sin-nya adalah setengah akar 2. Nah, ketika X-nya 90, sin-nya adalah 1. Ini merupakan titik puncak di sini, atau titik maksimumnya, di sini titik minimumnya. Jadi di sini dia puncaknya 1 dan minimumnya minus 1. Ya, ini bentuk gelombang sinus, bentuk baku dari sinus X. Oke. Nah, kita lihat untuk bentuk gelombang kosinus. Ini, ya. Bentuk gelombang kosinus ini sama seperti tadi, kalau kita tuliskan ini, ya. Kita hitung dulu kosinus untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai ke 360 derajat, kemudian kita gambarkan, maka dia bentuknya kan seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, bila ini saya tarik ke sini, tuh, ini kan jadi kayak gelombang sinus tadi, ya. Tapi dia bergeser sebesar 90 derajat ke sana, ya. Seperti ini, tuh. Jadi kalau kita gambarkan, kita tarik begini, itu sampai sini itu kan. Nah, ini bentuk ini itu bentuk kosinus ini itu similar dengan bentuk gelombang sinus. Gambar gelombang tangan, ya. Kalau kita gambarkan titik-titiknya untuk gelombang tangan akan bentuk seperti ini. Oke. Jadi kalau saya resume tadi dari ketiga bentuk ini, ya, bisa kita lihat nih bahwa untuk sinus dan kosinus itu gelombangnya dia kontinu. Kalian bisa lihat nih, kontinu, ya, tidak terputus dari 0 sampai 360 derajat ini, ya, tidak terputus. Demikian juga untuk yang kosinus ini, ya. Nah, kemudian tadi kalau kita satu gelombang itu panjangnya di sini adalah 360. Oke. Jadi untuk satu gelombang ini periodenya dia 360, demikian juga untuk kosinus. Artinya dia nanti ada perulangan itu setelah 360 ini. Dia nanti akan berulang lagi seperti ini. Sorry, gambarnya agak. Nah, berulang terus seperti itu. Nah, demikian juga untuk kosinus. Ini nanti kalau kita teruskan dia akan berulang lagi nih bentuknya. Ini, aduh, gambarnya miring-miring, maafkan. Oke, ya, nanti berulang terus. Nah, untuk tangan ini dia perulangannya di pi atau 180 derajat, ya. Jadi ini 0, dia naik ke tak hingga, kemudian dari
P ini dia turun ke tak hingga, minus tak hingga, kemudian dia mulai lagi nih dari sini, naik lagi ke bawah ini dia. Dan oke, nah ini dari sini ya, dia naik tak hingga, di sini dia mulai lagi seperti itu. Ini dia naik lagi ke sana, yang ini dia turun ke sini tak hingga, naik lagi ke sana, dan dia akan berulang seperti itu terus ya. Jadi dia perulangannya setiap di 180. Ini untuk fungsi dasar ya. Oke. Kita ke next slide. Nah, sekarang kita lihat translasi horizontal fungsi sinus dan kosinus ya. Jadi tadi kita punya fungsi dasar kita itu adalah di sini kita lihat yang cos ya. Jadi untuk yang sin itu similar ya. Jadi di sini bentuk dasar kita itu adalah sin x dan cos x ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat gimana kalau grafik fungsinya ini digeser sejauh H1-an gitu ya. Jadi kalau kita ini kan seperti ini jadinya sin x min h. Nah, itu artinya, atau cos x min h itu artinya grafik fungsi fx tadi, sin fx itu hasilnya kan sin x ini, fx ini adalah sama dengan sin x gitu ya, itu ditranslasikan sejauh H1-an ke arah kanan. Jadi dia bergeser ke arah kanan. Oke. Nah, jika dia plus di sini, dia bergeser ke arah kiri. Ya. Oke, ini lihat contohnya di sini untuk cos nih ya. Y sama dengan cos X plus 90, kita lihat gambarnya, ini gambar untuk yang aslinya yang pink ini ya. Yang pink ini adalah fungsi dasarnya tadi, cos X, oke, yang ini. Nah, kemudian yang kuning ini adalah cos X min 90. Jadi kalau kita lihat ini, yang tadinya puncaknya di sini, nah karena dia cos X min 90, dia bergeser nih. Bergeser di sini puncaknya, di 90. Ya. Jadi kalau lihat ini ya, nih kalian bisa lihat di sini tuh. Sorry. Nah, lihat yang ini dan ini tuh bentuknya sama, cuman dia bergeser sebesar 90. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini, dia kalau saya tambahkan begini, ini jadi apa? Sinus, ya kan? Jadi gelombang sinus. Nah, jadi saya bisa tuliskan di sini y cos x min 90 itu ya sama dengan sin x. Oh. Bentuknya sama ya. Oke. Nah, kalau dia nih fx ditambah h nih, dia akan bergesernya itu ke kiri sebesar 90 derajat. Nih, jadi tadinya puncaknya di sini, karena bergeser ke kiri, jadi dia puncaknya sekarang di min 90. Ya. Bentuknya ya bisa dilihat ya ini ya. Bentuknya similar tuh. Ya, mirip dengan yang ini. Ya kan? Ini sama. Bentuknya ya sama seperti bentuk dasar, cuman dia bergeser gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik, sekarang kita lihat untuk translasi horizontal untuk yang fungsi sinusnya ya. Nih, ini adalah fungsi dasarnya ya. Nih, ini Y sama dengan sin X, ini adalah fungsi dasarnya. Kalau kita mulai dari sini ya, nih ya. Ini keseluruhannya kalau satu gelombang ya ini ya.
dari 0 sampai 366 ini fungsi dasarnya. Nah, misalnya saya akan membuat fungsi dari fungsi dasar itu saya mau membuat Y sama dengan sin X min 30. Oke. Y sin X min 30. Nah, kalian perhatikan di sini ini adalah A-nya. Ya, nanti saya akan rubah-rubah nih nilai yang di sini ya. Jadi di sini untuk translasi horizontal tadi kan kita punya Y itu sama dengan sin X plus A, kayak gitu ya. Itu kalau dia bergeser ke kanan. Atau di sini saya tunjukkan dulu untuk yang negatif ya, dimana A-nya ini negatif ya. Nah, ini posisinya masih sama. Jadi kalau ketika A-nya ini sama dengan 0, maka ini akan sama dengan sin X. Dia akan sama dengan fungsi dasarnya ini. Oke, kita coba geser ya nih ke negatif. Jadi nanti kalian perhatikan yang biru. Oke, kita geser ke sini. Nih, ntar kok jadi cepet banget. Ntar saya ulangi lagi biar nampak langkah per langkahnya. Nih, ya. Ini ketika A-nya sama dengan minus 1, jadi ini sin X min 1, sin X min 2, sin X min 3. Kalian perhatikan pergeserannya yang biru. Sin X min 5, sin X min 6, ya. Dia gesernya ke kanan. Sin X min 7, sin X min 8. Oke, seterusnya min 10, 16, 17, 18, 19. Tuh, semakin kelihatan pergeserannya itu, bergesernya ya. Nih. Nah, ini dia yang kita cari nih. Y sama dengan sin X min 30. Oke. Ini dia. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Saya ganti warnanya ya. Saya ganti warna biru dulu. Oke. Nih puncaknya yang tadinya ada di 90. Nih, dia sekarang berada di puncaknya ada di 120. Tuh. Dia bergeser sebenarnya 30 derajat. Oke, nih titik awalnya tadinya di 0, dia bergeser ke di 30. Dia bergeser ke kanan ke 30. Bisa dipahami ya, bisa dibayangkan ya sekarang ya. Lebih bisa dibayangkan lagi ya dengan menggunakan simulasi ini. Oke, sekarang saya coba hapus dulu ini. Saya hapus dulu biar tidak terlalu penuh di sini. Nah, sekarang coba kalau saya ini kan di sini bukan minus. Sekarang kalau dia X ditambah 30 ya. Tadi kan minus 30, sekarang kalau ditambah dengan 30. Jadi A-nya di sini positif. Oke. Jadi saya hapus dulu. Saya salah nulis gitu ya. Oke. Oke, perhatikan lagi di sini. Ini akan saya geser. Ya. Saya geser dia ke positif ya. Jadi dia ke kanan. Saya mau bikin dia, ini kita mulai lagi dari 0. Ya, kita mulai dari 0 lagi. Coba
Tuh, ini ketika X plus 1, X plus 2, X plus 3, sin X plus 4, sin X plus 5, sin X plus 6. Kelihatan gesernya jadi kemana tadi? Tadinya ke kanan, sekarang ke kiri, ya kan? Ya, tuh, sin X plus 7, 8, tuh, kelihatan ya? Ya, nih sedikit lagi sampai kita, tuh, nih, sin X plus 30. Inilah dia fungsinya. Ya, ini adalah Y sama dengan sin X plus 30. Ya, ini tadi titik nolnya di 0, dia X plus 30, jadi dia bergeser sebanyak 30 derajat ke kiri. Jadi minus 30. Oke, puncaknya tadinya di 90 bergeser di 60. 90 dan 60 ini jaraknya 30 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat habis ini ke translasi yang vertikal ya.